Baik, selamat siang. Kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Contohnya kubus, balok gitu, prisma, ya itu dimensi 3 namanya ya. Nah, dalam dimensi 3 ada titik, ada garis, ada bidang. Titik itu berupa noktah, garis itu seperti ini garis, kalian pasti sudah tahu. Kemudian bidang itu berupa sisi ya. Nah, kedudukan titik atau posisi antar titik ya pada dimensi 3 kita bisa bedakan jadi dua, yaitu titik yang terpisah dan titik yang berhimpit. Bagaimana titik itu terpisah? Jadi dia jelas misah gini ya. Kalau berhimpit titiknya numpuk. Itu kedudukan titik terhadap titik. Kalau kedudukan titik terhadap garis gimana? Ada titik, ada garis seperti ini ya. Dikatakan titik pada garis dan titik di luar garis. Titik pada garis jika titiknya tepat di garis ya, kayak gambar ini. Kemudian titik di luar garis ketika ini garis, ini titik, dia terpisah. Itu dikatakan titik di luar garis. Kemudian kedudukan titik terhadap bidang. Ada titik, ada bidang. Ini titik yang merah, ini bidang yang biru. Nah, titik dikatakan ada pada bidang, titik pada bidang ketika titiknya nempel di bidang seperti ini. Nah, titik dikatakan di luar bidang ketika titik dan bidangnya misah ya. Kayak gini titik dan bidangnya. Oke, itulah kedudukan titik. Sekarang kita lanjut ke kedudukan garis. Jika ada dua garis pada dimensi 3, maka kemungkinan posisinya adalah berpotongan. Kalian dah belajar di SMP, berhimpit, sejajar, atau bersilangan. Nah, bagaimana dia dikatakan berpotongan, berhimpit, sejajar, bersilangan? Ayo kita cek sekarang. Garis dikatakan berpotongan ya. Garis itu berpotongan. Jadi contohnya garis EF dan garis FG. Coba kalian perhatikan EF dan FG, dia berpotongan ya. Berpotongannya di titik F ya. Kemudian berhimpit. Bagaimana garis dikatakan berhimpit? Contohnya ini garis G dan BC. Ini BC, kemudian ada garis G. Pas dia di sana, itu dikatakan berhimpit. Lalu gimana dikatakan sejajar? Kedua garis dikatakan sejajar. Contohnya AD dan BC ya, itu sejajar dia AD dan BC. Kemudian bersilangan, contohnya AE dan FG. Mana AE? AE ini ya, FG yang di sini. Ini dikatakan bersilangan karena tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Contoh lain yang bersilangan, garis AB bersilangan dengan garis EH. Garis AB bersilangan dengan garis FG ya. Oke, selanjutnya kita pelajari kedudukan garis terhadap bidang. Kalau tadi kedudukan garis dan garis, sekarang garis terhadap bidang. Kalau ada garis, kemudian ada bidang, maka posisinya ada 3. Garis pada bidang, garis sejajar bidang, ya, atau garis yang tembus bidang, ya. Nah, garis pada bidang, contohnya garis EF dan bidang EFGH. Mana EF? Ini EF. Bidang EFGH. Ibu arsir bidangnya. Sorry. Ya, jadi bidang EFGH itu bidang yang di atas ya. Nah, ini bidangnya EF berada pada EFGH. Sehingga dikatakan garis EF pada bidang EFGH. Lalu garis sejajar bidang, mana namanya garis sejajar bidang? Contohnya garis EH dengan ABCD. Kalian arsir saja ABCD-nya. Sini. Kemudian perhatikan garis EH. Ini EH. Ya, EH dengan ABCD dia sejajar. Garis tembus bidang. Nah, contohnya begini. Ada garis FB. Ada garis FB begini, ini FB. Kemudian bidang ABCD.
FB menembus ABCD di titik B, itu dikatakan garis tembus atau memotong bidang. Selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ya, kalau ada dua bidang, kita bandingkan posisinya. Dua bidang itu berhimpit, bisa jadi juga dua bidang itu sejajar, atau dua bidang itu berpotongan. Nah, kalau bidangnya berhimpit, itu bidangnya numpuk dia, nak. Jadi ada dua bidang, kayak buku kalian itu. Kalau kalian nutup buku per halaman itu kan menumpuk ya, itu namanya berhimpit. Nah, dua bidang dikatakan sejajar ketika bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Yuk kita lihat, mana bidang ABCD? ABCD itu ini yang di bawah. Ya, EFGH itu yang di atas ini. Nah, kedua bidang ini dikatakan sejajar, alas dan atas tutupnya ini sejajar dia ya. Nah, kapan bidang dikatakan berpotongan? Contoh bidang ABCD dengan BCGF. ABCD, lihat di bawah ada bidang ABCD, di samping ada bidang BCGF. Nah, kalau ini bidangnya Ibu Arsir, bidang samping dengan bidang bawah itu berpotongan di garis BC. Ketemu dia di garis BC. Ketemu di garis BC, ini disebut garis BC adalah sekutu, garis persekutuan antara bidang AB, CD, dan BCGF. Ya, oke kita lanjutkan lagi.